Dengan berbagai upaya pemerintah untuk memperluas akses pasar, termasuk pasar-pasar tradisional, lalu bagaimana Pak dengan pasar non-tradisional? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Jadi kita harus mengakui bahwa memang pasar-pasar global yang cukup besar kita, mitra dagang utama kita, paling tidak di top 5 dari negara-negara tujuan ekspor kita, kita tetap membuka kemungkinan akses market juga di non-traditional market, baik Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan sebagainya. Namun kita masih melihat memang pangsa pasar global yang terbesar kita ya di 5 mitra dagang utama kita. Kalau kita lihat di tahun lalu, sepanjang 2025, ekspor terbesar kita masih ke Tiongkok, itu sekitar 67 billion US dollar, 67 miliar US dollar. Namun yang kedua adalah pasar Amerika. Amerika itu sekitar 31 miliar US dollar. Dan neraca perdagangan kita itu surplus yang paling besar adalah dengan Amerika. Amerika kita surplusnya tahun 2024 waktu ribut-ribut tarif di tahun lalu itu kita surplus baru 14 miliar US dollar. Tapi di 2025 surplus kita naik ke 18 miliar US dollar. Okay. Jadi justru dengan ribut-ribut masalah tarif kemarin, ekspor kita naik lebih dari 16%, hampir 17%. Dan surplus kita juga naik dari 14 menjadi sekitar 18 billion US dollar. Nah, beberapa negara tujuan ekspor yang lain secara besarannya ya pasti ada dari India, itu karena banyak ekspor sawit kita ke sana, itu kira-kira ekspor kita sampai ke 18 billion US dollar, ke Jepang sampai 17-an billion US dollar, dan ke Singapura khususnya yang indirect trade itu juga sampai 14 billion US dollar. Okay. Artinya di luar non-traditional market yang harus kita create baru, yang besar sekali adalah kita menjaga existing market, khususnya di top 5 tadi. 5 mitra dagang tadi. 5 mitra dagang tadi. Nah, kalau kita lihat, tadi saya sampaikan surplus terbesar kita masih dengan US. Nah, ekspor ke US itu dengan peningkatan yang cukup tinggi, dari sekitar 14-an menjadi, sekarang menjadi 31, sehingga surplusnya naik dari 14 ke 18. Kita lihat kemarin di dalam proses perundingan tarif, selain kita bicara mengenai tarif resiprokal terhadap keseluruhan barang ekspor kita ke Amerika, kita fokus untuk meminta pengecualian beberapa komoditas unggulan ekspor kita. Sehingga kemarin ada 1.819 kelompok barang, kode HS, atau ini yang tarifnya dikecualikan. Sehingga untuk 1.819 komoditas ini kita mendapatkan tarif resiprokal 0%. Nah, ini menjadi catatan tersendiri pada saat kita bicara nanti bersaing dengan negara-negara eksportir lain yang tujuannya ke Amerika. Nah, barangnya apa saja? Seperti yang sudah disampaikan Pak Menko kemarin, kita berhasil menegosiasikan barang-barang yang menjadi andalan industri kita. Khususnya adalah tekstil dan produk tekstil, garment. Teman-teman biasa menyebut di kode AS 61 dan 62 gitu. Nah, kalau kita lihat komoditas ini akan selain nanti kita bisa sangat kompetitif di Amerika, itu akan meng-create beberapa investasi industri yang ada di Indonesia. Selama ini mungkin sektor TPT dianggap sektor yang dalam tanda petik udah agak sunset gitu, sehingga pertumbuhan perkembangannya tidak terlalu tinggi. Nah, dengan terbukanya market ini di Amerika, hasil negosiasi dagang memberikan privilege untuk sektor tekstil ini. Kemudian di EU CEPA yang selama ini kita kalah bersaing dengan negara peers kita, karena waktu produk tekstil kita masuk ke EU kena tarif yang cukup tinggi. Tarif untuk produk tekstil itu bisa ada yang kena 9%, 15%, 22%, ada yang di atas 30%. Sementara pesaing kita, sebut saja misalkan dari Vietnam, karena mereka punya FTA dengan Eropa, mereka 0%. Jadi kalau nanti tahun depan mulai berlaku, kita akan imbang, sama-sama dapat 0%. Jadi sebenarnya beberapa kesepakatan global ini betul-betul potensi untuk mendorong betul beberapa sektor di kita yang kita harapkan menjadi sangat kompetitif di dalam pasar global. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangannya, dari beberapa kebijakan yang sudah kita siapkan pun, Bapak Presiden kemarin juga sudah memberikan arahan ke Pak Menko untuk menyiapkan satu skema khusus, misalkan pengembangan untuk industri tekstil ke depan. Karena mengantisipasi tadi hasil perjuangan kita selama ini, mudah-mudahan tahun depan sudah mulai ada hasilnya.
Sehingga kita harus mengoptimalkan betul, jangan sampai perjuangan kita udah cukup panjang, begitu sudah berhasil justru supply-nya produk yang di kita yang tidak bisa memenuhi market itu. Untuk tadi Pak, artinya di tengah tantangan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Amerika Serikat ini, dengan tadi kita surplus justru ke Amerika Serikat, ini menjadi momentum juga Pak kita untuk bisa memaksimalkan peluang yang ada ya Pak dengan perjanjian dagang yang sudah ditekan sebelumnya dengan Amerika Serikat. Ya, ini sebenarnya blessing juga kemarin kalau kita lihat setelah kita menyepakati kesepakatan dagang dengan Amerika dalam konteks ART kemarin, dan salah satu kesepakatan di ART itu kan ada semacam commercial deal, bisnis to bisnis antara bisnisnya Amerika dengan para pebisnis dan BUMN yang ada di Indonesia gitu. Kemarin salah satunya adalah sektor energi misalkan. Kita menyepakati kemarin antara Pertamina dan beberapa perusahaan di Indonesia dengan beberapa perusahaan minyak yang ada di Amerika. Kalau nggak salah kemarin ada Chevron, ada ExxonMobil, ada KDT dan sebagainya. Nah, dengan kesepakatan commercial deal kemarin, kalau nggak salah angkanya sampai sekitar 15,5 miliar US dollar kemarin. Nah, pada saat kita bicara kebutuhan, bagaimanapun kita kan masih importir untuk BBM kita, untuk minyak, sehingga kebutuhan kita kan masih sangat tinggi. Nah, selama ini kan ekspor kita, impor BBM itu lebih banyak dipenuhi ekspor dari negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan beberapa kali sudah sampaikan Pak Menko, dari Nigeria, dari Gabon, dari Timur Tengah, dan dari beberapa negara. Nah, dengan situasi konflik seperti ini, pada saat ada kekhawatiran karena hampir 20% suplai minyak dunia ada di daerah Middle East yang sekarang melewati Selat Hormuz yang kira-kira nanti akan terganggu dengan konflik ini, Indonesia sudah punya reserve, kita sudah punya reserve kesepakatan kita dengan US dan nilainya pun cukup besar gitu. Sehingga sebenarnya kemarin juga dengan adanya perkembangan konflik di Timur Tengah, kita diuntungkan kemarin dengan beberapa kesepakatan. Kalau Pak Menko sering menjelaskan ke teman-teman media, pemerintah sudah pasti sangat bisa untuk langsung mengalihkan supply pasokan kebutuhan BBM kita yang tadinya dari negara-negara yang mungkin terganggu dengan konflik di Middle East langsung dengan Amerika misalkan. Demikian juga beberapa yang terkait dengan kebutuhan yang lain. Pada saat kita bicara ketidakpastian global yang sangat tinggi, untuk beberapa komoditas yang hasil industri kita, bagaimanapun market yang sangat besar adalah tetap di Amerika dan EU. Terutama tadi produk-produk tekstil, alas kaki, furniture, dan sebagainya. Nah, di dua kawasan inilah, di Amerika dan EU, kita sudah men-secure market kita. Oke.